Zoom yang sangat penting yang tidak boleh saya tinggalkan, jadi kita percepat materi, kemudian masuk ke materi itu sendiri. Mari Pak Gunawan di depan sini, masuk di sini, depan sini Pak, karena kita sendiri. Jadi sudah siap semua? Pak Gunawan, tinggal siap saja, kita beri tinggal siap saya, biar satu balik saya di pasir. Dipercepat sedikit Pak, karena sudah hampir jam 11. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mau ada satu yang saya mau ini dulu. Saya mau Bapak Ibu terka kira-kira apa yang saya maksud? Bisa ya? Kira-kira apa yang saya maksud? Kita konsentrasi dulu. Jadi begini, ada satu cerita pada siang hari, sore hari dan malam hari saya bilang, saya muncul di pagi hari, tempat saya di ujung atap dan di dapur. Siapa aku? Ayo. Di terakhir saya kasih coba dan bisa jawab. Saya ulang. Saya di siang hari, sore hari dan malam hari saya hilang. Saya muncul di pagi hari. Tempatku di atap dan di dapur. Siapa? Ya? Karena ada tugas. Bapak Ibu, kira-kira siapa? Yang saya maksud kira-kira siapa? Bisa berupa benar, bisa benar tak terlihat, bisa terserah. Bapak Ibu kira-kira apa? Ya? Matahari kalau saya baru nunggu, kan tidak ada. Kalau pagi hari baru nunggu, tidak ada. Saya kasih silver queen di akhir acara besok penutupan dia sendiri jawab. Ya, asap. Dia juga muncul di asap. Ya. Cahaya. Di cahaya dia tidak ada. Mau tahu jawabannya? Huruf P. Siang tidak ada huruf P, sore tidak ada huruf P, malam tidak ada huruf P, pagi ada huruf P. Dia tempatnya di atap di ujung dan tidak di dapur di tengah-tengah. Huruf P. Tepuk tangan buat saya dulu. Apa Ibu? Kenapa kita harus mengetahui tentang ilmu perpustakaan? Tujuannya ini. Kita dituntut untuk memahami prinsip-prinsip perpustakaan, prinsip-prinsip kerja di perpustakaan. Saya yakin Bapak Ibu yang mengelola perpustakaan di sini, PIC perpustakaan di sini, saya yakin prinsip kerja perpustakaan, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Saya yakin paham semua. Prinsip kerja kita di perpustakaan seperti apa? Di sini juga kita diminta melakukan pengembangan koleksi, proses pengembangan koleksi seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana prosedur pengembangan koleksinya yang harus kita lakukan sebelum membeli buku yang kita inginkan. Saya yakin kita tahu semua. Katalogisasi, Bapak Ibu tahu katalogisasi kan? Katalogisasi meliputi apa? Proses katalogisasi di perpustakaan meliputi apa? Klasifikasi salah satunya. Terus apa lagi? Penemuan. Klasifikasi sudah penemuan itu. Apalagi? Penentuan subjek. Terus apa lagi? Yang ketiga, berusaha melakukan layanan perpustakaan yang efektif dan berorientasi kepada pengguna. Kita di perpustakaan tanpa ada pengguna, kita bukan perpustakaan. Jadi orientasi kita memang kepada pengguna. Apapun yang kita lakukan di perpustakaan, orientasi yang untuk kebutuhan pengguna. Terus menerapkan prinsip kelestarian dan preservasi koleksi. Kenapa? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu kenapa kita harus melakukan preservasi koleksi, pelestarian koleksi? Di perpustakaan Bapak Ibu ada yang ini tidak? Ada yang mengakseskan sekalipun? Mungkin diundang mungkin ada. Ada ya? Apa yang dilakukan di sana untuk pelestarian ini?
Naskah kurangnya berupa apa? Tertulis begitu. Tertulis. Itu sudah tidak disimpan di perpustakaan. Oh, bukan koleksi perpustakaan. Tapi bagaimana caranya? Mungkin ada membiarkan perpustakaan tidak berusaha mengambil kopinya. Tidak boleh. Oh, itu perlu sosialisasi karena itu ada istilahnya kebijakan pemerintah untuk menyerahkan koleksi atau naskah kuno ke perpustakaan. Itu ada undang-undangnya kalau tidak salah. Itu bisa tidak ada undang-undangnya, cuma saya lupa undang-undang nomor berapa, tapi yang jelas ada. Jadi ibu punya tanggung jawab besar untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Karena siapa yang sangka kalau beliau yang menyimpan itu akan bertahan terus sampai ke anak cucunya, tiga turunan berikut. Nah, kalau di perpustakaan kan kita punya usaha untuk melakukan preservasi koleksi yang sudah usai itu bagaimana caranya supaya kita bisa melestarikan bangsa pustaka itu supaya bisa tetap awet. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau tahu tentang preservasi bahan koleksi bisa jalan-jalan ke perpustakaan. Jadi sekilas Bapak Ibu, kita juga dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola perpustakaan. Bapak Ibu, sekarang kita tidak boleh terlepas dari, bukan tidak boleh, tapi mau tidak mau kita harus mengikuti yang namanya perkembangan teknologi informasi. Begitupun di dalam pengelolaan perpustakaan, pengembangan koleksi perpustakaan. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan ini. Nah, ada beberapa contoh perpustakaan Bapak Ibu ini ada perpustakaan Kota Bima. Jadi secara umum pengertian, maaf Bapak Ibu, kita cepat-cepat sendiri ya. Mungkin bisa dibaca sendiri nanti materinya kita bagikan, mungkin bisa dilihat sendiri. Nah, strategi program dan pengelolaan perpustakaan. Strategi pengembangan perpustakaan itu ada berapa? Ibu yang pernah ikut itu di SPPT beberapa kali sama Mas Arya. Ada berapa strategi? Belum baca. Tapi sudah kenal apa dulu? Sudah lupa. Nah, untuk transformasi perpustakaan dari Bapak Ibu, kita harus melakukan ini tiga strategi. Pertama, peningkatan layanan informasi. Peningkatan layanan informasi. Saya mohon maaf yang jadi sasaran gue karena pernah ikut di SPPT. Yang termasuk di peningkatan layanan informasi apa saja? Selain pengembangan koleksi, pengelolaan buku, apa saja? Sistem informasi salah satunya, pengembangan layanan informasi. Apa lagi? Apa lagi? Tata ruang, pencahayaan misalnya, membuat langsung lebih tampil, membuat lebih menarik. Bah Ibu, ada ini tidak untuk ujian ini, kita sekedar saja. Terus saja. Nah, itu strategi yang pertama Bapak Ibu, peningkatan layanan informasi di transformasi perpustakaan itu. Ada tiga strategi untuk transformasi perpustakaan. Pertama, peningkatan layanan informasi yang pertama. Kedua, pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat apa sih? Meliputi apa saja? Sekali lagi FASDA. Kegiatan-kegiatan di perpustakaan misalnya jadi intinya pelibatan masyarakat itu mengajak masyarakat untuk berkegiatan di perpustakaan. Jadi bukan cuma sekedar membuat sesuatu hal yang menghasilkan sesuatu, tapi mengajak masyarakat untuk berdiskusi, melakukan kajian-kajian rutin di perpustakaan, termasuk di dalam kegiatan pelibatan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kedua kegiatan ini bisa berlanjut terus? Kita harus melakukan advokasi. Advokasi itu apa, Bapak Ibu? Mencari apa? Mencari harta karun, mencari dukungan dari pihak ketiga. Oke, nanti lebih jelasnya tentang advokasi ini ada ahlinya di belakang itu senyum-senyum.
batik Tokyo tentang kasih ini. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan peningkatan perpustakaan ini, bagaimana peningkatan layanan informasi bisa dilakukan? Salah satunya adalah kita melakukan pengelolaan perpustakaan yang baik. Misalnya tadi kita menerapkan sistem katalogisasi yang berbasis TI. Kalau di Bapak Ibu punya perpustakaan sudah ada yang otomasi perpustakaan sudah ada. Kalau di perpustakaan Manokwari saya yakin Pak Gunawan sudah tiap hari situ ya. Pak Gunawan pakai English Slide ya? Ya. Kalau di Bintang English Slide juga sudah. Oke. Jadi di English Slide itu Bapak Ibu setiap kali buka English Slide itu kan ada di situ. Ada tampil dashboardnya berapa buku itu, berapa buku yang dibaca hari itu, berapa buku yang dipinjam hari itu, dan hari ini berapa pengguna yang mengembalikan buku yang dipinjam dan berapa dendanya. Bapak Ibu sudah ada sistem denda di kenapa tidak? Kenapa? Oh gitu. Tapi begini Bapak Ibu, sistem denda di perpustakaan itu bukan bertujuan untuk mencari keuntungan, bukan bertujuan untuk mencari uang. Tapi salah satu caranya adalah mengajak pemustaka, peminjam buku untuk disiplin menghargai bahan pustaka yang dipakai. Karena kadang-kadang ada begini, pinjam buku kadang-kadang lupa buku ini saya pinjam dari mana, dia jadi milik. Nah, mending kalau bukunya koleksinya itu banyak, masih bagus kalau koleksinya banyak. Tapi kalau koleksinya sedikit, sementara orang lain juga butuh, sementara sudah tidak terjadi. Salah satu bagaimana coba sejarah supaya kita bisa melakukan sistem denda itu, bukan bertujuan untuk mencari uang, tidak. Nah, bagaimana supaya pengelolaan perpustakaan yang baik bisa berjalan dengan baik? Tentunya layanan informasinya harus optimal, layanan informasinya lengkap. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai perpustakawan, saya sebagai pustakawan di Unipar, salah satu hal yang cukup membuat saya rasa kecewa, merasa cukup sedih ketika ada pemustaka yang masuk mencari informasi dan saya akan mengatakan tidak ada koleksi. Jadi Bapak Ibu, ada pemustaka yang masuk ke perpustakaan dan mencari informasi, jangan sampai mengatakan informasi itu tidak ada. Jangan mengatakan informasi itu tidak ada. Kalaupun tidak ada perpustakaan kita, coba besarkan mereka, coba siarkan ke perpustakaan ini. Kalau saya misalkan saya di perpustakaan kita, coba sebentar. Saya tanya teman saya di perpustakaan daerah siapa di sana, nanti saya akan ke sana. Coba begitu saja. Jangan sampai kita mengatakan koleksi ini tidak ada, informasi ini tidak ada. Itu supaya kita bisa layanan informasinya optimal. Nah, ketika layanan informasi sudah optimal, maka PPDS itu akan optimal juga. Sekalian sama tadi, strategi bangun tadi bisa. Berapa? 3 strategi tadi untuk supaya PPDS ini optimal. Apa tadi? Baru kita bahas. Mungkin karena capek perjalanan. Jadi tadi peningkatan informasi pelibatan masyarakat, advokasi. Nah, coba Bapak Ibu, saya ingin coba. Siapa yang mau kira-kira coba dari pihak Bapak coba kira-kira bagaimana pengelolaan layanan dan koleksi yang ada di perpustakaan Bapak dia dipegang, bisa dikasih kita? Untuk sementara di Kabupaten Depok itu baru pembangunan itu, ya. Jadi masih belum diresmikan, masih berupa sekretariat. Seperti layanan Iya. koleksi sudah ada. Koleksi kemarin mendapatkan itu bantuan buku seperti itu. Intinya belum melakukan layanan. Iya. Kalau dari Cuma layanan ke sekolah. mau kami coba.
Teluk Benama mungkin ada. Kalau dari Teluk Benama pelayanannya sudah baik, ya. Perpustakaan keliling juga sudah berjalan dengan baik. Kita ke sekolah-sekolah dan antusias anak-anak di sekolah juga sangat besar. Mereka sangat suka membaca. Karena kita selesai melakukan pelayanan perpustakaan keliling, kita melakukan lomba, anak-anak bercerita lagi, dan anak-anak di sekolah-sekolah sangat antusias. Di kantornya juga biasa anak-anak sekolah sering datang untuk membaca. Terima kasih. Kalau di Kabupaten Teluk Bintuni ya, pelayanan sudah berlangsung dari tahun 2017. Sejak dinas berdiri sendiri, koleksi yang ada kami judul 4.500. 4. Ya, eksemplarnya baru 15.200 sekian. Untuk pelayanan, pengelolaan pelayanan, kalau pelayanan di ruangan baca agak minim karena terkait dengan transportasi Medan juga. Jadi sekolah juga paling sekolah yang terdekat saja yang untuk peminjaman, tapi kita sistem silang layar. Jadi dari perpustakaan TBM, Polairu, jadi kita sistem yang silang layar buku saja. Buku yang mereka perlukan 3 bulan sekali ditukar baru kita ada setengah dengan sekolah-sekolah. Kalau menunggu sih berat, karena sekarang dunia internet, jadi kebanyakan anak-anak mereka tinggal cari share saja di Google sudah selesai. Tapi sementara ke depannya kita akan mulai dengan perpustakaan digital lagi, sehingga kita juga berkembang dengan digital yang ada. Sementara proses Pak. Terima kasih. Kalau di Perpustakaan Manokwari untuk pelayanannya sudah optimal, terus sudah pembinaan kartu anggota, dan juga kalau untuk koleksi sudah banyak, dan kita sudah ada bantuan-bantuan ke taman-taman baca dan kampung. Jadi Bapak Ibu, ini mungkin bisa ditanya-tanya ke perpustakaan daerah Manokwari itu bagaimana untuk penyusunan anggarannya sampai bisa mengalokasikan dana untuk pengelola taman baca di kampung-kampung. Itu mungkin bisa ditanya-tanya ke beliau. Jadi tadi karena Bapak Ibu berdua belum ada layanan di perpustakaan. Teluk Benama sama Bintuni, apakah layanannya hanya sekedar cari informasi atau cari intinya hanya sekedar layanan referensi di perpustakaan atau ada layanan yang lain? Itu termasuk layanan informasi juga Pak. Maksudnya selain layanan informasi, apakah ada bentuk-bentuk layanan yang lain? Iya. Itu dari layanan informasinya. Kalau misalkan untuk pelibatan masyarakat, sudah ada pelibatan masyarakat? Bentuk kegiatannya apa saja ya? Storytelling. Oh, oke. Itu narasumbernya dari pegawai perpustakaan sendiri atau narasumber lain? Oke, saya selamat datang Mas Joko dari perpustakaan dari Kemana. Coba kita coba diputar videonya. Tidak ada suara ya. Sekali lagi saya tidak andaikan saya panitia, saya tidak akan kedua kali. Mengecewakan. Ini saja, kita bayangkan saja apa yang mereka lakukan, tidak harus ada suara. Karena suaranya itu paling cuma musik. Yang kedua, coba Bapak fokus coba ini. Perpustakaan yang kedua ini salah satu perpustakaan yang
hampir semua ruangannya itu merupakan ruang terbuka untuk ruang layanan di sana, kecuali ruang koleksinya yang agak tertutup. Oke, Bapak kira-kira apa yang dilihat dari video tadi? Terutama dalam layanannya, konsep layanannya, konsep perpustakaan dan konsep lainnya, kenapa akan dilihat? Oke, jadi sudah tidak apa-apa, karena tidak ada suara juga. Jadi begini Bapak Ibu, intinya di perpustakaan itu kita tidak perlu mengatakan bahwa aduh ruangan saya sempit. Kita bisa berinovasi, mungkin buka tempat baca di pojok-pojok di luar, di bawah kayu. Tinggal bagaimana kreativitasnya kita. Jadi Bapak Ibu, setiap ada, terutama di perpustakaan sekolah, salah satu yang dinilai di akreditasi perpustakaan sekolah adalah keunikan daripada perpustakaan itu. SNT 6 yang di Jalan Osi Dalam itu ruangannya sempit, SNT habis ruangannya sempit. Tapi ada keunggulannya mereka bisa memodifikasi ruang-ruang di luar supaya mereka bisa lebih menarik siswa untuk datang membaca di sana. Dan itu yang selalu jadi poin penting penilaian dari siswa pada saat mereka berkunjung ke lapangan. Mereka berhasil dua-duanya sekolah itu dapat akreditasi perpustakaannya. Jadi jangan kita berfokus, ruang saya sempit, ruang saya cuma berapa meter. Banyak ruang di luar bisa dimanfaatkan. Kita taruh meja di situ, taruh kantong buku, siapkan di situ, masih siswa ambil atau pengunjung ambil, baca dulu di luar sana sambil baca. Apalagi kalau misalkan di luar sana ada ruang-ruang santai baru dilengkapi dengan wifi, pengunjung bisa menikmati akses internet secara bebas, tambah bagus lagi. Nah di perpustakaan Bapak Ibu tadi kita sudah jelas tadi di PK belum ada layanan, jadi otomatis belum ada pengelolaan bahan pustaka juga. Nah kalau di Tuni Wondama sama Morpari kan ini sudah dilakukan sudah dilakukan pekerjaan ini. Yang belum dilakukan, saya tahu persis yang dua ini, Pak Gunawan ya, itu belum dilakukan ya. Mas Adian sama ada yang dari Kodam belum dilakukan ini. Ini yang nomor 3 ini namanya alih media, Karya-karya yang sudah usang, yang sudah lama, yang sudah dimakan rakyat bisa dialih mediakan. Dan ini dulu orang bilang biayanya mahal, tapi sekarang cukup murah. Kalau saya melakukan ini. Semua kalau di perpustakaan saya ini Pak, semua skripsi dan kedepannya mungkin saya tidak akan terima skripsi dalam bentuk fisik, saya akan terima saja dalam bentuk soft file. Di soft file-nya saya yang diakses oleh pengunjung. Ini sekarang cukup murah kalau kita melakukan ini. Yang penting ada kemauan, terutama koleksi langka. Yang ini yang preservasi yang cukup mahal. Ada kertas untuk di bawah ini yang untuk kertas apa, saya lupa namanya kertas apa ini. Itu harus pesan dari Jepang. Dari Jepang. Bukan itu, modelnya kayak kertas, sudah dekorasi, ditarik juga tidak akan sobek. Itu yang cukup mahal. Tahun lalu saya berkunjung ke sana, kalau tidak salah satu kode itu, kalau tidak salah petugasnya di situ, setahu saya itu $1,000. Satu ring. Modelnya kayak itu kekalex, kayak apa cerita tadi. Itu yang cukup mahal. Dan saya sampaikan kalau kami di Unipa itu banyak koleksi-koleksi langka, terutama koleksi-koleksi peta yang dibuat oleh Belanda dulu. Jadi master plan bandara di Manokwari ini saya ada, dan itu tidak sesuai dengan yang sekarang. Itu andaikan dulu, sorry, mudah-mudahan tidak ada yang ya. Mohon maaf Bapak Ibu, andaikan master plan bandara itu diikuti, bandara ini sangat bagus. Tapi sayangnya kalau saya lihat yang tidak ini master plan ini, master plan Kabupaten Manokwari, master plan kategori Manokwari, saya ada. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang nanti mau lihat, bisa
sekali-sekali jalan ke Unipa bisa terjadi. Dan itu dulu saya dikejar-kejar barang itu. Ada yang minta, tapi saya tidak mau kasih, saya simpan mati dulu. Jadi Bapak Ibu, komponen pengelolaan perpustakaan ini adalah pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi kita sudah sama-sama paham tadi. Katalogisasi yaitu mengolah bahan pustaka, termasuk di dalamnya sebenarnya klasifikasi. Klasifikasi itu mengelompokkan bahan pustaka sesuai dengan subjek atau bidang ilmu yang dibahas dalam buku tersebut. Nah, kemudian layanan, preservasi atau pelestarian, dan teknologi informasi. Jadi sekarang Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan bahwa kita sebagai pengelola perpustakaan kita harus mengikuti terus mengembangkan ini. Kalau kita tidak, kita akan tidak bisa melakukan layanan secara optimal ketika kita tertinggal di situ. Setuju Bapak Ibu? Terus pengembangan koleksi masuk ini Bapak Ibu. Sudah selesai tadi. Kita lanjut saja. Koleksi CD audio, koleksi buku digital. Oh ya Bapak Ibu, saya bukan mau promosikan saya. Saya promosikan juga saya punya di perpustakaan digital. Jadi kalau Bapak Ibu ada mau cari-cari informasi yang koleksi buku Unipa, ada di Unipa Digital Library. Kalau di perpustakaan kabupaten provinsi kalau tidak salah itu IPUS Papua Barat. Papua Barat ya, Papua Barat. Dan juga ini Bapak Ibu bisa kita sampaikan ketika kita kembali ke daerah kita masing-masing, bisa kita promosikan ini IPUS Papua Barat dan Unipa Digital Library. Asalnya apa? Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah mengalokasikan dana sekian banyak untuk masyarakat untuk digunakan perpustakaan digital itu. Saya kalau tidak gunakan Bapak Ibu. Dan bukunya sama. Kemungkinan buku yang ada di ruang layanan di sini dengan yang di IPUS Papua Barat kemungkinan hampir sama semua. Sayang sekali kalau kita tidak gunakan. Saya sendiri di mahasiswa di pengunjung perpustakaan Unipa, saya selalu tekankan pakai ini sumber ini. Kalau misalkan kalian malas ke perpustakaan, bisa akses kedua perpustakaan digital ini. Apa katalogisasi sudah tadi. Apa yang dimana katalogisasi? Informasi bibliografis tentang semua bahan pustaka. Informasi bibliografis ada yang sudah ada dulu kuliah di mana? Di Solo. Pada saat membuat skripsi kan ada daftar pustaka, ada daftar pustaka di Ojek, ada daftar pustaka. Nah itu yang daftar bibliografi. Jadi di katalog ini daftar pustaka itu yang ada semua di situ. Cuma mungkin lebih terperinci. Kalau daftar pustaka kan memuat cuma penulis, judul, penerbit, terterbit, dan tempat terbit. Kalau di katalog itu bahkan sampai jumlah orangnya ada semua. Nah, tujuannya sudah kita sama-sama sepakat, kita lanjut saja. Contoh katalog seperti ini. Ini yang dinamakan daftar bibliografi. Katalog ini. Yang ada di dalam katalog ini di daftar bibliografi. Tapi saya sendiri, saya mengatakan bahwa kita kalau mau melakukan katalogisasi dengan kartu dalam bentuk kartu yang tercetak, artinya kita kembali ke zaman lampau. Kenapa? Aplikasi otomasi perpustakaan yang saat ini disiapkan, baik yang terbuka maupun yang harus berbayar, itu sudah ada semua template yang kita tinggal masukkan. Dan ketika ditampilkan nanti kelihatan modelnya akan seperti ini. Jadi kalau saya tidak pernah menggunakan ini. Saya langsung menggunakan aplikasi otomasi yang sudah disiapkan. Sudah ada. Klasifikasi seperti ini Bapak Ibu. Jadi klasifikasi kelompok besarnya seperti ini. 00 itu karya umum, 100 filsafat, di 200 agama, di
nama pintu sama manfaat. Kalau manfaat sudah sistem ini Pak, sudah pakai sistem ini Pak. Di pintu sama nama sudah. Tapi yang Ibu sudah melakukan klasifikasi kompleks dari saya. Oh, masalahnya ini Bu, kalau klasifikasi kompleks, saya tahu karena di perpustakaan dalam Manokwari saja, karena dari awal saya sama-sama dengan mereka, itu masih pakai klasifikasi yang sederhana. Karena apa? Kalau mau melakukan klasifikasi kompleks, itu saya saja belajar 4 semester itu, dan 1 semester itu 4 SKS belajar seperti ini. Supaya nanti seperti ini Bapak Ibu, seperti ini misal intinya seperti ini. Jadi ini bisa kalau misalkan mau tahu lebih dalam tentang ini bisa menghubungi perpustakaan daerah yang terdekat. Terutama pengelola perpustakaan kampung. Saya harapkan sekali Bapak Ibu semua bisa membantu teman-teman pengelola perpustakaan kampung untuk belajar. Kalau koleksinya mereka sudah banyak, tapi kalau koleksinya masih di bawah 500 ya saudara, atau seadanya saja begitu. Atau tidak sulit juga untuk mencari koleksinya. Tapi kalau ketika koleksinya sudah di atas 1000, saya sangat sarankan pakai ini. Nah, kalau teman-teman di perpustakaan kampung mau belajar, saya harapkan Bapak Ibu mengajak teman-teman pengelola perpustakaan kampung untuk belajar ini. Layanannya ini beberapa macam pelayanan. Sudahlah, kita tidak usah nonton video, terus terlalu lama nonton video. Atau tidak ada suara juga. Tidak ada suara. Preservasi pelestarian. Oh iya Bapak Ibu, selain minta maaf kaget. Minta maaf Bapak Ibu. Selain koleksi kita di perpustakaan, ada juga layanan yang sudah disiapkan oleh Perpustakaan Nasional namanya Indonesia One Share. Itu semua karya-karya tulis yang dilakukan peneliti di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada semua di sini. Tinggal masukkan kata kuncinya, kita akan ketemu subjek yang kita cari. Ketika masuk perpus, tapi ya, setahu saya masih ini, karena di sini masih bisa dipakai, karena memang yang inisiasi memang orang lain, tapi difasilitasi oleh Perpusnas. Nanti lah untuk video penggunaan Indonesia One Share ini nanti kita bagi sebentar kita bagi. Karena kita jujur Bapak Ibu satu materi sebenarnya tidak cukup plus 90 menit. Tapi ini kan semua waktu juga. Oke. Jadi saya pikir ini ya. Ini juga masalah rencana kita untuk melakukan pengelolaan perpustakaan yang lebih optimal untuk diimplementasikan perpustakaan kampung itu kan seharusnya untuk perpustakaan kampung. Tapi saya tahu Bapak Ibu kan PSI di sini, jadi harapan kami sebagai fasilitator dari perpustakaan provinsi juga sangat berharap Bapak Ibu setelah pulang ke daerah, pulang ke perpustakaan masing-masing, sangat diharapkan untuk membina, membantu teman-teman pengelola perpustakaan kampung. Saya yakin perpustakaan provinsi sebagai pembina semua perpustakaan di Provinsi Papua Barat sangat berharap seperti itu. Iya Bu ya. Kami sebagai fasilitator dari perpustakaan mewakili dari perpustakaan provinsi sangat berharap Bapak Ibu untuk membantu teman-teman nanti melakukan
pengelolaan perpustakaan yang optimal di kampung. Tujuannya apa? Supaya literasi masyarakat kita semakin baik. Nah, yang terakhir ini kira-kira kalau menurut pelayanan Bapak Ibu, teman-teman dari PIC dari kabupaten, kira-kira kalau perpustakaan kampung dapat bantuan bahan pustaka, rak buku atau komputer, apa yang bisa kira-kira mereka lakukan? Dan di bayangan Bapak Ibu. Ya, terutama pelibatan masyarakat Bapak Ibu. Kalau misalkan dapat satu atau dua komputer, tolonglah anak-anak yang berpilihan itu ajar perpustakaan, ajar komputer, ajar dengan ini. Ya kalau misalkan dapat komputer, dapat bantuan komputer, kira-kira bayangannya seperti itu. Ajak anak-anak untuk datang ke perpustakaan berarti sekalian satu, ajak bergiliran. Ya rusak-rusak juga kalau misalkan jangan sampai kita bisa perpustakaan ada komputer dipajang di situ, anak-anak datang, anak-anak berusaha pegang misalnya, diletak lagi, jangan pegang ini nanti rusak. Buat apa kalau misalnya rusak sudah. Itu pemerintah yang beli kok perpustakaan ke provinsi kasih bantuan ke sana kok rusak sudah. Tolong pemerintah untuk siapkan itu perpustakaan provinsi kasih itu untuk mereka pakai. Perpustakaan provinsi kasih buku ke perpustakaan kampung. Jangan kasih begitu buku, nanti robek sudah. Yang penting dimanfaatkan. Yang penting ada yang manfaat yang bisa diambil oleh anak untuk dari buku itu, dari apa yang fasilitas apa yang disiapkan di perpustakaan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, mari kita kelola perpustakaan untuk menambah kenyamanan perpustakaan. Setuju Bapak Ibu? Oke, karena mohon maaf karena saya harus langsung sudah terlambat. Jadi mungkin sesi berikut, sesi kedua bisa dilanjut oleh Ibu Sri dan Pak Alex. Silakan Ibu Sri. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya saya ketemu. Kita kembali sebentar.